Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenankan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama saya perkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Marlandi sebagai pemateri pertama dan sebagai ketua kelompok 5. Dan selanjutnya Nur Fitri sebagai pemateri kedua dan Nurul Faisya Sahra sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Ridwan sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya Pak, baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tolong Fitri dipimpin dulu temannya. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, semoga pada hari ini kalian semangat untuk mengikuti pelajaran Bapak. Pepatah pernah mengatakan bahwa apa yang engkau tanam, itu yang akan kau tuai. Ingatlah anak-anak bahwa usaha yang besar akan mendekatkan pada kesuksesan. Jika tidak berusaha, maka tidak ada hasil yang akan kita harapkan. Begitu juga dengan belajar. Jika berusaha dari sekarang untuk belajar, maka akan ada kesuksesan yang menunggu. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Dimulai dari Faisya. Hadir Pak. Dan selanjutnya Fitri. Hadir Pak. Kemudian yang terakhir Ridwan. Hadir Pak. Oke, sebelum ke pembahasan materi, Bapak ingin menyampaikan aspek penilaian dari mata pelajaran instalasi teknik tenaga listrik. Bahwa penilaian utama Bapak adalah kehadiran, kemudian disusul dengan nilai tugas yang mungkin Bapak akan berikan pada setiap pertemuan. Dan akan ada juga salah satu tugas praktik instalasi sederhana menggunakan satu lampu, satu saklar, dan satu KKB. Bapak berharap anak-anak sekalian dapat mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bapak juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu untuk indikator pengetahuan, menerapkan prosedur pemasangan komponen instalasi listrik bangunan industri kecil yang terbagi dari 3. Yang pertama yaitu memahami prosedur pemasangan komponen instalasi listrik bangunan industri kecil, dan yang kedua menjelaskan nama komponen yang digunakan pada instalasi listrik bangunan industri kecil, dan yang ketiga mengemukakan aturan pemasangan komponen instalasi listrik bangunan industri kecil. Dan indikator keterampilan memasang instalasi listrik bangunan industri kecil. Yang pertama ada merakit instalasi listrik bangunan industri kecil, dan yang kedua mengoperasikan komponen instalasi listrik bangunan industri kecil. Dan yang terakhir memeriksa masalah yang terjadi pada pemasangan instalasi listrik bangunan industri kecil. Oke, kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian instalasi listrik.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian instalasi terlebih dahulu. Yaitu, instalasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya pemasangan. Jadi, instalasi secara keseluruhan, pengertian adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik menuju ke beban. Di sini ada komponen-komponen instalasi listrik yang terbagi dalam beberapa komponen. Di antaranya ada meteran listrik, pengaman listrik, saklar, stop kontak, lampu, dan kabel. Berikut adalah contoh gambar dari komponen-komponen instalasi listrik. Dimulai dari yang pertama adalah meteran listrik, yaitu untuk mengukur penggunaan beban dalam rumah tangga. Dan yang kedua ada lampu sebagai alat penerang. Selanjutnya ada saklar sebagai tombol untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Dan di bawah selanjutnya lagi ada pengaman listrik. Di sini yang saya tampilkan menggunakan MCB atau pengaman bimetal. Dan selanjutnya ada stop kontak atau KKB yang digunakan untuk mengambil atau alat yang digunakan untuk mengambil penggunaan beban dalam rumah tangga. Nah, yang terakhir ada kabel atau alat penghubung antar komponen-komponen yang saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya ada peralatan dan bahan pendukung lainnya. Yang pertama itu ada TDOS atau cross-DOS, merupakan alat yang digunakan dalam rangkaian instalasi listrik, biasanya digunakan dalam percabangan atau penyambungan kabel dalam instalasi listrik. Dan yang kedua adalah tang kombinasi, tang lancip, dan tang potong. Ini merupakan alat yang digunakan untuk memotong atau menyambungkan kabel atau memuntir. Dan yang ketiga ada pipa PVC, merupakan pelindung kabel dari kerusakan-kerusakan fisik. Dan yang keempat ada gergaji besi yang digunakan untuk memotong pipa PVC sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir ada obeng plus dan obeng minus. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengeratkan skrup. Nah, selanjutnya ada aturan pemasangan komponen instalasi listrik. Aturan yang pertama yaitu sirkuit utama harus menggunakan kabel SNI atau Standar Nasional Indonesia dan LMK Lembaga Masalah Kelistrikan dengan ukuran penampang minimal 3x4 mm kuadrat, sebagai contoh NYM 3x4 mm kuadrat dengan menggunakan MCB 10 ampere. Dan yang kedua, kabel penghantar memiliki luas penampang minimal 1,5 mm kuadrat NYM atau NYA 2,5 mm kuadrat dengan ketentuan sebagai berikut: merah sebagai penghantar fasa R, kuning sebagai penghantar fasa S, dan hitam sebagai penghantar fasa T, biru sebagai penghantar fasa netral, dan yang terakhir kuning strip hijau sebagai grounding. Dan yang ketiga, tinggi pemasangan box MCB minimal 1,8 meter dari lantai. Dan yang keempat, penyambungan kabel netral dan RD atau pembumian dari sirkuit utama dalam box MCB harus dipasangkan menggunakan terminal. Yang kelima, tinggi pemasangan stop kontak dan saklar minimal 1,25 meter dari lantai. Jika konsumen menghendaki di bawah, maka harus dilengkapi dengan tutup. Pada stop kontak fasa harus terletak di sebelah kiri dan netral di sebelah kanan menghadap cermin. Jarak antara klem minimal 50 cm. Dan yang keenam, jumlah titik beban maksimum 9 buah, termasuk kontak-kontak
maksimum 3 buah. Ini merupakan peraturan PUIL tahun 2000 pasal 8 15241. Dan yang ketujuh, jika pemasangan instalasi listrik dengan menggunakan rolen, maka jarak antara rolen ke rolen memanjang maksimal 1 meter, sedangkan jarak rolen ke samping minimal 3 cm. Dan yang kedelapan, setiap penyambungan penghantar di atas loteng harus menggunakan lasdop. Dan jika pemasangan instalasi menggunakan sistem pemipaan, maka sistem penyambungan harus menggunakan kotak-kotak sambungan. Dan yang kesembilan, untuk pembumian menggunakan kabel BC tembaga dengan ukuran penampang 4 mm kuadrat dengan menggunakan pipa PVC setinggi 1,25 meter. Ini merupakan gambar rancangan instalasi listrik rumah tangga sederhana. Ya, dan kabel merah merupakan kabel penghantar fasa dan kabel hitam merupakan kabel penghantar netral. Di sini terdapat 2 pengaman MCB. Kemudian masuk ke saklar tunggal dan saklar seri untuk menyalakan 3 lampu. Nah, kemudian ada pengaman untuk stop kontak yang digunakan untuk penggunaan beban dalam rumah tangga. Berikut masalah yang terjadi pada pemasangan instalasi listrik. Yang pertama yaitu overloading atau pemutus sirkuit screen trip atau turun. Yang kedua ada saklar lampu tidak berfungsi. Dan yang ketiga mencolok stop kontak listrik dalam keadaan kendur. Dan yang keempat kurangi pemakaian kabel roll stop kontak paralel. Itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Izin bertanya. Iya, silahkan. Tolong sebut namanya agar saya dapat memberikan nilai tambahan. Siap. Saya Ridwan ingin bertanya. Bagaimana cara menghindari terjadinya kerusakan pada saat pemasangan instalasi listrik? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ridwan, yaitu cara menghindari terjadinya kerusakan pada pemasangan, yaitu salah satunya dengan cara menyesuaikan jalur fasa dan netral agar tidak terjadi korsleting listrik dan lebih memperhatikan isolasi di setiap penyambungan, terutama untuk perbedaan fasa dan netralnya. Bagaimana Ridwan? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Pak, siap dipahami, Pak. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Oke, kalau begitu saya akan memberikan tugas individu, yaitu merangkum materi yang telah Bapak berikan. Kemudian tugas kelompoknya yaitu membuat gambar simbol-simbol instalasi listrik. Kelompok terdiri dari 3 orang saja. Silahkan pilih teman kelompok sendiri. Tugasnya dikerjakan di kertas HPS ukuran A4. Dimohon agar kumpul tugasnya yang rapi. Baik, Pak. Pak, untuk tugasnya kapan dikumpul? Oke, tugasnya terakhir dikumpul minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan hubungi Bapak atau teman yang lain yang lebih paham. Baik, Pak. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, Bapak akan menutup pembelajaran pada pertemuan ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, Bapak memohon maaf.
Sekian, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau begitu, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita hari ini, dari kalian ada yang bisa jelaskan apa itu sistem pembumian? Saya, Bu. Silahkan. Sistem pembumian atau grounding adalah sistem hubungan penghantar yang menghubungkan sistem badan peralatan dan instalasi listrik dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Definisi sistem pembumian telah disampaikan sebelumnya oleh Andi. Pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis pembumian. Dari kalian ada yang bisa sebutkan apa-apa saja jenis-jenis pembumian? Saya, Bu. Silakan. Jenis-jenis pembumian yaitu ada 5, yaitu TNS, TNC, TNCS, TT, dan IT. Itu, Bu. Betul sekali, Pak. Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang bisa jelaskan bagaimana jenis sistem pembumian untuk TNC? Izin saya, Bu. Silahkan. Pada sistem pembumian TNC netral dan dari trafo dibumikan dan frame dari peralatan dihubungkan ke netral instalasi. Netral dan konduktor PE saling terhubung. Begitu dari saya, Bu. Betul sekali jawabannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang TNS atau Terrain Neutral Separate. Pada sebuah sistem TNS, bagian netral sumber energi listrik terhubung dengan bumi pada satu titik saja, sehingga bagian netral pada sebuah instalasi konsumen terhubung langsung dengan netral sumber listrik. Yang ketiga yaitu TNCS atau Terrain Neutral Combined Separate. Sebuah sistem TNCS memiliki saluran netral dari peralatan distribusi utama terhubung dengan bumi dan pembumiannya pada jarak tertentu di sepanjang saluran netral yang menuju ke konsumen. Biasanya disebut sebagai Protective Multiple Earthing atau PME. Yang keempat yaitu double tele. Pada sistem double tele, bagian netral sumber listrik tidak terhubung langsung dengan pembumian netral pada sisi konsumen. Pada sistem double tele, konsumen harus menyediakan koneksi mereka sendiri ke bumi, yaitu dengan memasang elektroda bumi yang cocok untuk instalasi tersebut. Selanjutnya yaitu TNC atau Terrain Neutral Combined yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ridwan. Pada sistem TNC, saluran netral dari peralatan distribusi utama terhubung langsung dengan saluran netral konsumen dan frame dari peralatan yang terpasang. Selanjutnya yaitu IT atau Isolated Tele. Dari huruf pertamanya yaitu I, sudah jelas bahwa pada sistem pembumian dengan jenis IT ini, netralnya tidak terhubung dengan bumi. Titik PE, titik E tidak terhubung dengan saluran netral, tetapi langsung dihubungkan ke pembumian. Selanjutnya, pada penerapannya, titik netral pada sistem IT tidak
benar-benar terisolasi dengan bumi, tetapi masih dihubungkan dengan impedansi ZS yang nilainya sangat tinggi, yaitu sekitar 1000 ohm sampai dengan 3000 ohm. Pembahasan selanjutnya itu tentang apa-apa saja yang bisa digunakan dalam pemasangan sistem pembumian. Dari kalian ada yang bisa menjawab apa saja yang digunakan dalam pemasangan sistem pembumian? Oke, saya Bu. Silakan. Terkait pemasangan sistem pembumian yang digunakan berupa alat ukur dan alat bantu. Alat ukurnya yang digunakan adalah air tester dengan memperhatikan sumber tenaga, fuse selektor, switch, jarum penunjuk, dan masih banyak peralatan dalam keadaan normal. Adapun alat bantunya antara lain sabuk pengaman, kacamata pelindung, perkakas tangan, dan material pemasang penangkal petir. Sekian, Bu. Betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk materi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu, Silakan. mengapa sistem pembumian listrik di rumah begitu penting? Sekian. Bagus sekali pertanyaannya. Kan pertanyaan tadi sebelumnya, mengapa sistem pembumian listrik di rumah begitu penting? Karena ketika terjadi arus gangguan pada suatu panel utama, maka arus tersebut akan dibumikan dan tidak akan mengalir ke meteran dan jaringan listrik di rumah. Jika sampai hal itu terjadi, maka akan mengakibatkan naiknya biaya pemakaian listrik yang berasal dari arus gangguan yang terbaca oleh meteran listrik sebagai beban listrik. Bagaimana, apakah sudah paham? Iya, paham Bu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Untuk itu, Ibu sudah kirim tugasnya di grup WA. Silahkan kalian kerjakan dan perhatikan batas pengumpulannya. Untuk pengumpulannya, silahkan kirim tugasnya ke WA pribadi Ibu. Dan juga pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, Ibu ingin sampaikan selalu ingat menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Faisya Sahra. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pelajaran pada hari ini tentang instalasi penerangan satu fasa. Adapun KD yang kita bahas yaitu memahami instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan PUIL. Dari kalian ada yang tahu pengertian dari instalasi penerangan satu fasa? Saya, Bu. Baik, Nur Fitri. Instalasi listrik penerangan satu fasa dapat didefinisikan sebagai jenis instalasi yang menggunakan dua buah kawat penghantar, yaitu satu kawat penghantar fasa dan satu kawat penghantar netral, yang difungsikan untuk konsumen rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Terima kasih Nur Fitri. Oke, Fitri tadi sudah menjelaskan definisi instalasi penerangan satu fasa. Selanjutnya Ibu akan menampilkan materi instalasi penerangan satu fasa. Oke, materi selanjutnya yaitu pentingnya PUIL terhadap instalasi penerangan. Tujuan dan ruang lingkup PUIL. Semakin berkembangnya peradaban ditandai dengan kebutuhan energi yang semakin besar.
Dikembangkannya banyak alat elektronik baru yang membuat kebutuhan pasokan listrik meningkat. Saat ini, pasokan listrik sudah menjadi kebutuhan utama untuk hidup. Meskipun tingkat kebutuhan akan listrik sangat banyak, sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi tetap harus dapat menjamin keamanan pemakaian dan kendala instalasi. Cara pemasangan instalasi listrik tetap harus dapat menjamin keamanan pemakaian dan kehandalan instalasi. Oleh karena itu, setiap pemasangan instalasi wajib mengikuti aturan PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Tujuan utama dari instalasi listrik di Indonesia yaitu melindungi manusia terhadap bahaya sentuh langsung dan kejutan arus listrik. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listrik. Yang ketiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Yang terakhir yaitu menjaga ketenangan listrik yang aman dan efisien. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik diantaranya yaitu yang pertama, kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Yang kedua, jaringan dengan hantaran telanjang. Yang ketiga, peralatan listrik yang rusak. Yang keempat, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran, harus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Selanjutnya, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Selanjutnya, penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitas sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Yang terakhir, penyambungan peralatan listrik pada kotak-kotak atau stop kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Selanjutnya yaitu komponen-komponen instalasi penerangan. Yang pertama, kabel atau electrical kabel adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Berikut adalah jenis-jenis kabel listrik. Selanjutnya, yang kedua yaitu pipa. Fungsi dari pipa instalasi adalah untuk melindungi pemasangan kawat penghantar. Dengan pemasangan pipa akan diperoleh bentuk instalasi yang baik dan rapi. Jenis pipa pelindung yang pertama yaitu pipa union, pipa PVC atau paralon, atau pipa fleksibel. Yang ketiga yaitu kotak sambung. Penyambungan atau percabangan hantaran listrik pada instalasi dengan pipa harus dilakukan dalam kotak sambung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi sambungan atau percabangan hantaran dari gangguan yang membahayakan. Selanjutnya yaitu saklar. Saklar adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Jenis-jenis saklar tersebut adalah yang pertama saklar tunggal, saklar berkutub ganda, saklar berkutub 3, saklar kelompok, saklar seri, saklar tukar, dan saklar silang. Selanjutnya yaitu stop kontak. Stop kontak adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat atau termal untuk mendapatkan arus atau tegangan listrik yang diperoleh untuk kebutuhan peralatan listrik atau alat rumah tangga seperti pesawat TV, radio, kulkas, kipas angin, setrika, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya yaitu fitting. Fitting adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memasang dan menempatkan bola lampu yang digunakan sebagai penerangan untuk menyala dan memadamkan lampu. Fitting biasanya dihubungkan dengan saklar. Fitting terdiri dari dua bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar. Next.
Terima kasih. Selanjutnya dari PPT yang Ibu tampilkan, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Baik, Marlandi, silahkan. Tadi Ibu jelaskan bahwa piting mempunyai dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bisakah Ibu jelaskan yang mana bagian dalam dan bagian luar tersebut? Oke, dari pertanyaan Marlandi, apakah teman-teman sekalian ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Ridwan. Bagian dalam merupakan penghantar arus listrik yang terdiri dari hantaran fasa dan hantaran nol. Kedua hantaran tersebut disekat oleh bahan isolator yang ada pada badannya. Bagian luar merupakan bahan isolasi yang merupakan penutup dari fitting dengan maksud agar si pemakai tidak terkena aliran listrik pada waktu memasang bola lampu. Benar sekali jawaban dari Ridwan. Baik, Marlandi, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Ridwan. Apakah sudah mengerti? Ya, sudah, Bu. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu sudah kirim tugas di grup kelas kita. Silahkan kalian kerjakan dan perhatikan batas pengumpulannya. Silahkan kirim ke WA pribadi Ibu dan juga pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwan. Baiklah, marilah kita melanjutkan pelajaran dari pekan lalu dari mata pelajaran instalasi listrik satu fasa. Yang pertama, definisi instalasi listrik. Instalasi tenaga listrik adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu memahami fungsi daripada komponen-komponen instalasi listrik satu fasa sesuai dengan PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Komponen-komponennya yang pertama yaitu kWh meter. kWh meter adalah alat untuk mengukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai asas induksi. kWh meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik dalam hitungan watt per jam. Yang kedua, kabel. Kabel adalah media untuk mengantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Adapun jenis-jenis kabel listrik yang umumnya digunakan yaitu jenis NYM, NYY, NYA. Mungkin bisa dilihat perbedaannya pada gambar. Yang ketiga yaitu pipa. Fungsi pipa pada instalasi listrik adalah untuk melindungi kabel agar dapat bertahan dengan lama dan memperoleh instalasi yang baik dan rapi. Dan jenis-jenis pipa yang biasanya digunakan yaitu pipa PVC atau paralon, pipa fleksibel, dan pipa union. Yang keempat yaitu kotak sambung. Kotak sambung yaitu tempat penyambungan atau percabangan antaran listrik pada instalasi dengan pipa. Dapat dilihat pada gambar beberapa perbedaan dan nama-nama daripada sambungan tertentu. Ada kotak
ujung, kotak tarik, kotak sudut, dan sebagainya. Yang keempat yaitu fitting lampu. Fitting lampu adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan bola lampu dengan jaringan listrik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi beberapa presentase yang dapat kami paparkan. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.